Provinsi Jawa Timur. Juru kunci Desa Marmoyo, Bapak Saikan, menuturkan bahwa pada awalnya Desa Marmoyo merupakan hutan belantara dan orang pertama yang membuka hutan atau babat bernama Marmoyo dan saudaranya yang bernama Marmadi. Keduanya adalah pejuang yang bersembunyi di hutan dari kejaran Belanda. Dikarenakan daerah tersebut belum memiliki nama, mereka berlomba untuk menentukan siapa yang berhak memberi nama. Perlombaannya adalah menanam cabai. Singkat cerita, perlombaan tersebut dimenangkan oleh Marmoyo, sehingga Marmoyo digunakan menjadi nama desa tersebut. Untuk saat ini, Desa Marmoyo dipimpin oleh Kepala Desa bernama Ibu Sudarwati, Sekretaris Desa bernama Bapak Sumandi, dan Bidan Desa bernama Yanita Dwi Fatmawati. Desa Marmoyo berdiri di lahan seluas 136 hektar dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan tanah. Desa Marmoyo dihuni oleh 365 kepala keluarga dengan jumlah penduduk lebih dari 787 jiwa. Dengan total 2 dusun, yaitu Marmoyo dan Dusun Randurejo, dengan total 2 rukun warga atau RW dan 9 rukun tetangga atau RT. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2018-2019, dapat disimpulkan bahwa Desa Marmoyo didominasi penduduk dengan perekonomian rendah. Masyarakat Desa Marmoyo terkenal dengan sifat gotong royongnya. Pada setiap tahunnya diadakan sedekah bumi desa yang salah satu rangkaian acaranya adalah mendaki gunung di Desa Marmoyo yang merupakan makam Marmoyo dan Marmadi. Acara tersebut biasanya juga diikuti oleh masyarakat dari luar desa, bahkan dari luar kota. Jalanan di Desa Marmoyo beragam, dari mulai beraspal hingga masih makadam dikelilingi dengan hutan atau alas, sehingga transportasi sehari-hari masyarakat adalah bersepeda atau sepeda motor. Desa Marmoyo terletak jauh dari pusat Kabupaten Jombang. Terdapat lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari jenjang PAUD hingga sekolah dasar. KB Inspiratif dan Taman Kanak-kanak Rimba Harapan masing-masing terdapat 1 kelas, sedangkan Sekolah Dasar Marmoyo terdapat 6 kelas. Selain lembaga pendidikan akademik, di Desa Marmoyo juga terdapat tempat peribadatan umat muslim dengan total 1 masjid dan 3 buah musola. Selain untuk tempat beribadah, masjid juga dapat menjadi tempat mengaji anak-anak pada saat sore hari. Sedangkan prasarana kesehatan yaitu 2 unit posyandu, 4 unit lansia, dan 1 unit posbindu. Tanah pertaniannya bersifat tada hujan, artinya tanah persawahannya untuk ditanami padi pada waktu musim hujan. Selain itu, petani bisa menanam komoditi lainnya seperti tembakau dan palawija yang tidak banyak memerlukan pengairan. Adapun perkebunannya sebagian besar ditanami oleh pohon jati. Marmoyo terkenal dengan desa penghasil cabai terbanyak di Kabupaten Jombang. Di bulan Oktober setiap tahunnya menjadi waktu panen cabai. Biasanya hasil panen diambil oleh para pengepul untuk didistribusikan ke kota-kota di Jawa Timur bahkan hingga ke Kalimantan. Selain cabai, komoditi lain juga dihasilkan di desa ini seperti tebu, jagung, tembakau Virginia, dan juga padi. Waktu panen tembakau biasanya di bulan September, namun panen tembakau tidak selalu bisa berhasil setiap tahunnya. Selain 85% warga merupakan petani dan buruh tani, beberapa warga Desa Marmoyo juga memelihara hewan ternak seperti ayam atau itik, sapi, dan kambing. Walaupun Desa Marmoyo didominasi oleh penduduk dengan perekonomian rendah, namun tidak pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pasalnya, selain menanam komoditi perkebunan, banyak warga desa yang juga menanam sayur-sayuran. Desa Marmoyo merupakan salah satu dari sejumlah desa di Kabupaten Jombang yang rawan mengalami krisis air bersih pada saat musim kemarau. Namun, permasalahan tersebut secara bertahap dapat teratasi dengan digalakkan inovasi baru oleh warga Desa Marmoyo. Selain kesulitan dalam kebutuhan air bersih pada saat musim kemarau, warga Desa Marmoyo juga kesulitan dalam mengakses jaringan internet
sehingga beberapa warga Desa Marmoyo berlangganan jaringan Wi-Fi. Dari kampus, terus dan saya pesan tetap semangat walaupun sekarang ada pandemi seperti itu. Kak, pendapatnya jenengan tentang PMM Universitas Muhammadiyah Malang ini? Saya pendapat kula saking pihak perangkat, otomatis ada KKN di sini membawa masyarakat ini lebih baik. Contohnya ada pembagian sabun cuci tangan untuk musola, untuk masjid, untuk balai desa, semua kan bermanfaat untuk pencegahan, untuk pembersihan. Sekali lagi orang yang masuk di kantor bisa cuci tangan, ya kan? Terus keduanya memberi lansia sabun cuci tangan, kan manfaat semua. Semoga di lain ada pembagian sabun, baru ada kegiatan lain yang untuk bermanfaat untuk semua masyarakat, kan lebih baik itu. Menurut saya gitu, sebagai orang Indonesia kan semua alhamdulillah untuk kesehatan semua masyarakat. pesan saya tetap semangat supaya nanti lulus dari universitas, adik-adik sukses dan apa yang diinginkan, dicita-citakan menjadi kenyataan. Seumpama ada itu loh yang terutama lansia ya, beri ada waktu itu koordinasi pada bidang desa, satu hari dikempalkan ini untuk pengobatan gratis apa kan, konsultasi sama bidan kan menambah ilmu, menambah kesehatannya lansia kan. Di musim-musim ini kan tidak bisa mendatangkan semua lansia ya, yang kita harapkan dari dorongan dari mbak-mbak, mas-mas ini, semoga lansia di kampung ini tetap sehat, terjamin apa segala penyakit apapun. Pesan saya tetap semangat supaya nanti lulus dari universitas, adik-adik sukses dan apa yang diinginkan,